Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah komputasi paralel dan terdistribusi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang PageRank Computation dengan MapReduce. Materi ini akan membahas bagaimana algoritma PageRank, algoritma yang dulu digunakan Google untuk menurunkan halaman web, dihitung secara terdistribusi menggunakan model MapReduce dengan pendekatan unik yaitu 100 iterasi dan pemanfaatan distributed cache untuk mendistribusikan graf ke seluruh node komputasi. Pertama, mari kita pahami dulu apa itu PageRank. PageRank adalah algoritma yang mengukur seberapa penting sebuah halaman atau node dalam sebuah graf berdasarkan jumlah dan kualitas tautan yang mengarah kepadanya. Semakin banyak halaman penting yang menautkan ke suatu halaman, semakin tinggi pula skor PageRank halaman tersebut. Formulanya seperti ini. PRA sama dengan 1 dikurangi D dibagi N tambah D dikali sigma dari PRTI, kemudian dibagi CTI. Di sini D adalah damping faktor yang nilainya sekitar 0,85, N adalah jumlah total node, TI adalah node-node yang menautkan ke A, dan CTI adalah jumlah outlink dari TI. Contohnya bisa dilihat pada graf di samping. Node C menerima inbound link paling banyak sehingga skor ranknya menjadi yang tertinggi di antara node-node yang lain. Pertanyaannya, mengapa PageRank ini perlu dihitung dengan MapReduce? Tidak cukup dengan komputer biasa? Ada 4 alasan utama. Yang pertama yakni skala data masif. Graf web sungguhan berisi miliaran node dan tautan yang tidak mungkin dimuat dalam memori satu komputer saja. Yang kedua yakni sifat iteratif. PageRank dihitung berulang-ulang sampai nilainya konvergen atau stabil. Yang ketiga yakni paralelisasi alami. Kontribusi dari setiap node bisa dihitung secara independen di banyak mesin sekaligus. Dan yang terakhir yakni toleransi kegagalan. Hadoop MapReduce bisa menangani jika ada node yang gagal atau down secara otomatis tanpa menghentikan keseluruhan proses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Astriawan mengenai model data dan arsitektur MapReduce-nya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan bagaimana graf ini dipresentasikan sebagai data input. Graf disimpan dalam bentuk urgency list. Mempresentasikan satu node nilai PageRank saat ini dan daftar node tujuan atau outlinknya. Misalnya node A punya PageRank awalnya 1 dibagi N dengan outlink menuju B dan C. Data ini disimpan di HDFS atau Head Distributed File System. File urgency list ini dipartisi menjadi banyak blok dan distribusikan ke seluruh data node dalam cluster. Setiap mapper hanya memproses satu bagian atau slip dari graf secara paralel, dan struktur ini supaya topologi graf tidak perlu dibaca ulang dari awal setiap kali. Next. Selanjutnya ini adalah alur map dan reduk untuk satu iterasi ada 4 tahap, yaitu yang pertama input slip. Input slip
sistem membaca urgency list graph beserta nilai PageRank dari iterasi sebelumnya. Terus yang kedua, map pass. Setiap node membagi nilai PageRank-nya ke semua outlink yang memilikinya. Terus yang ketiga, solve and sort. Kontribusi tersebut dikelompokkan berdasarkan node tujuannya. Dan yang keempat, reduce pass. Reduce pass, seluruh kontribusi dijumlahkan lalu diterapkan dalam faktor untuk menghasilkan nilai PageRank baru. Yang menarik, distributor change berjalan paralel dengan proses ini. Struktur graf disebarkan langsung ke tiap kontribusi sehingga hanya nilai PageRank saja yang perlu melalui setar iterasi. Next. Ini yang menjadi pendekatan untuk unit dari kelompok kami menggunakan distributor change untuk graf. Distributed change adalah fasilitas hot untuk mendistribusikan file read only seperti struktur graf ke seluruh node sebelum tugas map dijalankan, sehingga setiap mapper dapat mengakses secara lokal. Manfaatnya ada 3, yaitu struktur graf disalin setiap node sebelum iterasi berjalan, bukan lewat self. Ini mengurangi trafik jaringan karena hanya nilai PageRank yang perlu di self antar iterasi, bukan seluruh topologi graf. Dan proses ini juga mempercepat setiap iterasi karena mapper membaca graf dari cache lokal, bukan dari HDFS berulang kali. Karena proses ini diulang sebanyak 100 kali, penghematan 1:0 berlipat ganda. Jadi sepanjang seluruh iterasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Aduha Ramdhani. Kami persilahkan. Next. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan alur kerja 100 iterasi hingga konvergen. Proses berulang, kontribusi PageRank. Tahap reduce menghasilkan PageRank baru per node, lalu hasilnya disimpan ke HDFS banyak 100 kali dengan setiap iterasi memakai output PageRank dari iterasi sebelumnya sebagai input. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kalau dijalankan 100 iterasi kalau nilai PageRank biasanya sudah jauh sebelum jawabannya jumlah iterasi tetap dipakai sebagai batas aman atau fixed iteration count, supaya proses berhenti pasti sekaligus menyederhanakan control job pada cluster. Next. Selanjutnya, pseudocode map function. Pseudocode untuk fungsi map. Fungsi ini menerima nodal dan node record yang berisi PageRank dan daftar outlink. Pertama, graf dimuat dari distributed charge 1 kali per node.
Kemudian node record ini diedit ulang supaya struktur draft tetap terjaga. Lalu untuk setiap target di outlink dihitung kontribusinya, yaitu PageRank dibagi jumlah outlink dan kontribusi ini diemit ke node tujuannya. Next. Pseudocode reduce function. Fungsi ini menerima nodal dan kumpulan values yang dikirim dari map. Di sini dumping faktor di set 0,85 dan n adalah total node. Untuk setiap value yang diterima, kalau itu berupa node record, maka outlinknya disimpan supaya struktur graph tetap dipertahankan. Kalau bukan, berarti itu adalah count value diproses nilai PageRank dengan rumus 1 dikurangi D dibagi N ditambah D dikali jumlah kontribusi, lalu diemit sebagai hasil akhir untuk node tersebut. Terakhir akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Denis Wedi. Baik, saya Muhammad Denis Wedi. Di sini saya akan menjelaskan tentang saya Muhammad Denis Wedi. Saya akan menjelaskan tentang dumping faktor dan konvergensi. Dumping faktor dengan nilai D sama dengan 0,85 ini mempresentasikan probabilitas pengguna terus mengikuti tautan, yaitu 85% dibandingkan lompat acak ke halaman lain sebesar 15%. Nah, nilai ini juga mencegah PageRank node yang tidak punya inbound link menjadi 0 total. Angka 0,85 ini dipilih berdasarkan studi awal Google dan masih digunakan sebagai standar umum sampai sekarang. Nah, untuk kriteria konvergensi antara iterasi diperiksa jika sangat kecil, nilai dianggap stabil. Namun pada pendekatan kelompok kami, iterasi tetap dijalankan hingga ke 100 sebagai tidak bergantung pada threshold tersebut. Pendekatan fixed iteration ini menyederhanakan orkestrasi job berulang pada hidup karena tidak perlu job tambahan untuk mencegah konvergensi di tiap putaran. Next. Nah, selanjutnya evaluasi dari pendekatan 100 iterasi ditambah distributed change ini. Ada 3 keunggulan, yaitu efisiensi jaringan, karena graf tidak dikirim ulang lewat shuffle di tiap iterasi, hanya nilai PageRank saja yang mengalir. Kestabilan hasil, karena 100 iterasi memastikan nilai PageRank benar-benar convergent untuk graf berukuran besar, dan kontrol proses yang sederhana. Karena jumlah iterasi tetap memudahkan penjadwalan job berulang di cluster hidup. Nah, tetapi ada juga catatan tantangannya. Menjalankan 100 iterasi penuh berarti menjalankan 100 job. MapReduce secara berurutan, yang berarti biaya komputasinya lebih tinggi dibandingkan pendekatan berbasis threshold konvergensi. Jadi pendekatan ini cocok dipakai saat kestabilan hasil lebih diprioritaskan dibanding efisiensi waktu. Next, akan dijelaskan oleh Edwin Ivansyah. Sebagai kesimpulan, PageRank dihitung secara iteratif dan diparalelkan dengan model MapReduce agar dapat menangani graph berskala web. Distributed cache dipakai untuk mendistribusikan struktur graph ke seluruh node komputasi, sehingga menghemat traffic shuffle di setiap iterasi.
dan seluruh proses ini diulang sebanyak 100 iterasi sebagai batas tetap untuk menjamin nilai PageRank tetap telah convergent. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai PageRank computation dengan MapReduce. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.